yakni Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah ikhwan akhwat rahimakumullah. Syukur sepenuh langit dan bumi, kita sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan ke-1. Maka cirinya adalah kita sudah kembali melaksanakan sholat sunnah syukri Lailatul Qadar. Dan perlu diingatkan emang, dan siapapun dia, entah ikhwan, wakil talqin, siapapun emang harus kembali selalu diingatkan. Karena memang kalau misalnya ada wakil talqin atau para mubalik TKN mengulang-ulang apa yang disampaikannya, sesungguhnya tidak jadi masalah. Kenapa? Karena memang untuk mengingatkan saudara-saudara kita yang tidak hadir. Jadi bahkan kayak kemarin pun ada di forum wakil talqin ada pertanyaan, ada wakil talqin, salah satu wakil talqin yang bertanya, kalau bulan Ramadan soal sunnah syukri itu 10 hari terakhir, di bulan Ramadan itu soal sunnah syukri Lailatul Qadar ini tetap ada atau tidak? Cak gitu. Berarti otomatis dia lupa atau mungkin sudah lama tidak update. Maka bersyukur bagi kita semuanya. Secara bahasa Lailatul Qadar itu adalah malam kemuliaan. Malam kemuliaan ini bisa diperoleh oleh siapapun. Terutama selama ini banyak yang meyakini bahwa Lailatul Qadar itu selalu identik dengan malam ganjil di 10 hari terakhir. Maka banyak orang yang berlomba-lomba untuk i'tikaf di masjid di 10 hari tersebut. Tanpa disadari bahwasannya ternyata untuk mendapatkan malam keutamaan itu, malam Lailatul Qadar itu, bukan hanya pindah tempat ibadah dari rumah ke masjid, bukan apalagi pindah tidur ke masjid, pindah makan-makan di masjid. Tapi betul-betul seseorang yang memasrahkan diri kepada Allah, membersihkan diri kepada Allah, merendahkan diri serendah-rendahnya. Kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Dan setiap aktivitasnya, menunggu waktu sholat itu, walaupun dia dalam bekerja itu, hitungannya jadi hitungan i'tikaf. Maka semua itu tidak dapat diperoleh kecuali dengan bertemu dengan 5 huruf ta, lam, qaf, ya, nun. Talqin. Kalau tidak talqin, ya sudah. Ritual pekerjaan kita, ibadah kita sama saja dengan yang lain. Kembali Abah menegaskan, sampai Lailatul Qadar tidak akan dapat Lailatul Qadar. Tapi ketika kita sudah bertemu dengan ta, lam, qaf, ya, nun, sudah ditalqin, lalu kita ikut dengan guru agung, mengamalkan, mengamankan, melestarikan dari ajaran guru agung, maka ada bonus di dalamnya, yaitu kita semuanya sudah diyakini, dijamin oleh guru agung, sudah mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Bahkan setiap 10 hari terakhir, setiap bulannya, sudah dilaksanakan sholat sunnah syukri Lailatul Qadar. Sesuatu yang disyukuri berarti sesuatu yang sudah didapat. Dan itu tidak pernah didapat kecuali dengan seseorang yang sudah ditalqin oleh guru agung Parsabah Awas. Maka bersyukur bagi kita semuanya yang sudah bertemu dengan guru agung, lalu ditalqin, lalu mengamalkan, mengamankan, melestarikan ajaran dari guru agung ini, ada bonus malam keutamaan tersebut. Bahkan melebihi. Di mana sabda guru agung kepada ikhwan semuanya, siapa saja dia yang duduk minimal 5 atau 10 menit sebelum waktu datang waktu adzan maghrib, lalu sampai selesai khotaman amaliyah isya, maka pahalanya, ganjarannya sama dengan dia melaksanakan ibadah 70 tahun tanpa cacat. Ini jaminan.
Kalau 70 tahun, 70 tahun kali 12 itu sudah beratus-ratus keutamaan, dikali lagi 30 hari setiap harinya. Maka lebih dari 25.000 setiap hari, 25.000 nilai ibadah kita setiap harinya. Ini kalau mau dihitung-hitung, ya Abah mah nggak nyuruh kita ngitung-ngitung, Abah mah nyuruhnya kita sholat aja ibadah. Tapi kalau Abah sampai menjamin begitu, karena ini hitung-hitungannya jelas. Kalau tadi hanya 1.000 bulan yang dikejar-kejar oleh banyak orang, kalau ini setiap harinya kita sudah mendapatkan lebih daripada 25.000 keutamaan setiap harinya. Jadi kalau sudah melebihi itu, ya wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ya itu tadi, ritual yang dianggap mudah, yang dianggap gampang, duduk dari sebelum maghrib sampai isya, kadang berat. Jangankan bagi orang yang biasa, yang baru ikut-ikutan saja tapi belum talqin, ikhwan yang sudah talqin saja bisa jadi. Ada yang masih bolong-bolong. Kenapa? Karena kita biasa. Kenapa? Karena kita masih tergantung momen. Makanya Abah mengingatkan kepada kita untuk hadir ke tempat manakiban itu begitu. Supaya apa? Momen dari manakiban, momen berjamaah, semangatnya itu terbawa. Yang tadinya males-malesan, sebelum maghrib sudah datang, duduk, manakib ikut, amalia sampai malam. Ini terbawa semuanya. Kalau di rumah, terus-terusan di rumah, Masya Allah, terasa beratnya. Gangguannya akan lebih banyak lagi. Maka bagi kita semuanya di 10 hari terakhir ini, di momen-momen 10 hari terakhir ini, harus lebih lagi meyakini bahwasannya rahmat Allah tidak hanya ada di bulan Ramadan ini, maghfirah Allah pun tidak hanya di 10 hari kedua di bulan ini, lalu itqu minan nar, dijauhkan dari panasnya api neraka bukan cuma di 10 hari terakhir di bulan ini. Lailatul Qadar, keutamaan Lailatul Qadar bisa diperoleh bukan cuma di bulan ini, tapi di bulan selanjutnya ketika kita jadi member daftar di talqin, lalu kita ikut dengan guru agung, Ramadannya saja tidak berhenti. Ramadannya saja terus berlanjut menjadi 1 tahun penuh bulan Ramadan. Maka rahmatnya pun tidak berhenti di bulan Ramadan 1. Maghfirahnya tidak berhenti di Ramadan 1. Iskuminanna, semua keutamaan-keutamaan yang ada di bulan Ramadan 1 ini tidak berhenti. Kenapa? Karena Ramadannya nggak berhenti. Kita ikut saja dengan guru agung. Tidak ada keraguan sedikit pun. Karena salah satu penyakit kita bertoriko adalah ragu. Ragu kepada guru, selesai sudah. Ada keraguan sedikit saja kepada guru, meleset sudah kita. Jadi jangan sampai kita meleset karena ada keraguan-keraguan sedikit pun kepada guru agung. Maka kita ikut saja. Apapun perintahnya, apapun dakwahnya. Karena hari ini ada maklumat kan yang turun kalau Lebaran Idul Fitri jatuhnya pada hari Jumat. Tidak apa-apa kita tidak melaksanakan sholat Jumat. Tapi tetap laksanakan sholat zuhur di awal waktu. Jadi jangan sampai sholat Jumat enggak. Sholat zuhurnya karena kesibukan Lebaran jadi tarik-tarik sampai ke asar misalnya. Nauzubillah. Ikut dengan guru agung, maka ikut dengan segala dauhannya. Apalagi sudah dimaklumatkannya. Maka pantas Ramadan bulan ini bukan cuma bulan rahmat kasih sayang. Bukan cuma kita diajarkan untuk selalu sadar bahwa kita sedang diawasi, dipantau terus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui CCTV-nya yang ada di alam dunia, yaitu pengarsa Abah, Al-Muraqabah.
Dodnya pun senjata yang selama ini hilang. Dhalatul mu'min al-ilmu. Senjata yang selama ini sudah hilang. Sudah bertemu dengan guru agung, sang pemberi ilmu yang hilang itu. Apa sih ilmu yang hilang itu? Talqin. Sudah bertemu, sudah diajarkan, sudah diamalkan pula. Maka supaya senjatanya makin tajam, ya terus diasah, terus diamalkan. Alipnya kita meyakini kita masih bisa bertahan. Kemarin Masya Allah saudara-saudara kita termasuk Bunda Haya pun diriadohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banjir di mana-mana. Tapi mereka tidak merusak sedikit pun keyakinannya, tidak meleset, tidak bergeser sedikit pun keyakinannya kepada guru agung. Maka ya selalu yakin bahwa yang terjadi kepada kita semuanya biidznillah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kita ikut dengan guru agung, maka kita ikut saja dengan apapun yang diperintahkan, dicontohkan oleh beliau. Izin. Nunnya kita ikut dengan guru yang semangat, nasyat, maka kita akan terbawa semangat. Guru agung kita nggak ada lemah-lemahnya. Kalau guru agung kita sampai puasa dari bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, 3 bulan nggak ada lemah-lemahnya, nggak ada apa namanya leles-leles. Nah, kalau kata orang Sunda, lemas-lemasnya. Masa iya kita semuanya, gitu ya, kalah semangat. Kita ikut dengan guru yang semangat, maka kita seharusnya terbawa semangat. Semangat dalam ibadah, semangat dalam beramalia, semangat dalam berimpak sodako, semangat dalam melakukan kebaikan, beramal soleh, semangat di dalam membahagiakan anak, istri, keluarga, semangat untuk selalu melakukan kebaikan-kebaikan di alam dunia. Karena kita diajarkan oleh guru agung kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, harus selalu bersemangat untuk melakukan kebaikan. Masya Allah. Jangan jadi orang-orang yang kaslan. Kaslan itu males. Gitu ya. Tentang puasa tidur aja. Ada jadwal manakiban gak mau datang. Tidur aja. Taraweh habis buka tidur lagi. Habis sahur tidur lagi. Masya Allah. Malas ini orang-orang malas. Biasanya justru orang-orang malas ini nih. Yang sok sibuk nantinya di akhir cerita Ramadan ini. Maka kita mah disibukkan. Di mana masih ada jadwal-jadwal manakib. Gitu ya. Masih ada jadwal-jadwal manakib. Maka kita ikuti saja. Amalia kerjaan kita. Kita lakukan saja. Kita tuntaskan amalia tahunan kita. Salat tarawihnya. Yang sampai dikasih kendor. Supaya yakin keberkahan demi keberkahan akan terus ngucur dan terlimpah untuk kita semuanya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Khususnya untuk saya pribadi, keluarga, dan umumnya untuk kita semuanya. Makin semangat kita ikut dengan Guru Agung, ikut dengannya, maka akan terbawa kepadanya. Berkah karomah pangsahabah. Radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maafkan saya lahir batin, mohon maaf kalau banyak kekurangan. Jumat berkah, Ramadan makin berkah untuk kita semuanya. Terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah wa ridha wal inayah wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.